Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, tentunya dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan bermohon semoga amal ibadah kita dimulai dari pagi hari ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat melihat athar kebaikannya kelak pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan subuh hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, dan kita sudah sampai pada pembahasan Babuz Zuhud wal Wara', bab tentang zuhud dan wara', di mana hadis terakhir yang kita bacakan adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sekedar lewat, yang sekedar berlalu. Maka Ibnu Umar memberikan nasihat, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu waktu pagi untuk beramal. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila engkau berada di subuh hari, berada di pagi hari, maka jangan menunggu waktu sore untuk beramal. Wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu, dan pergunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Ini nasihat yang sangat berharga yang membuat seseorang itu menjadi zuhud dan wara' tatkala hidup di dunia, dan dia memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan di dalam syariat ini dan mengambil apa yang cukup baginya dari perkara dunia, tidak tamak terhadapnya, dan bersungguh-sungguh mengejar apa yang menjadi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti. Nah, maka pada hadis yang berikutnya kita akan bacakan hadis yang berkaitan dengan larangan untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Larangan menyerupai orang-orang kafir. Tentu saja ini berkaitan dengan pembahasan terkait dengan zuhud dan wara',
Sebab pada kebanyakan orang-orang kafir, mereka tidak bersifat dengan sifat yang demikian, atau jauh dari hal yang demikian, karena mereka hanya mendapatkan kesenangan di dunia. Adapun di yaumul akhir nanti, maka tidak ada bahagiannya kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melarang dari menyerupai orang-orang kafir. Tentu saja ini mengingatkan kita dan mewanti-wanti kita agar tidak menyerupai mereka, tidak sama dengan gaya hidup mereka yang mungkin bersifat glamaur, menghambur-hamburkan harta, seakan-akan tidak peduli lagi dengan akhiratnya, hidup hanya di dunia saja. Kalau sudah mati, maka tidak ada lagi kesenangan yang bisa dirasakan. Nah, seorang mukmin tidaklah demikian. Mereka berharap sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan sesuatu yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di yaumul akhir nanti. Karena di dunia mereka seperti di penjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surganya orang-orang kafir. Berbeda tatkala di akhirat nanti. Akhirat merupakan surganya orang yang beriman, tapi nerakanya orang-orang kafir. Nah, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut, tergolong dari mereka. Akhrajahu Abu Dawud wa shahhahahu Ibnu Hibban. Kata Al-Hafidz bahwa hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, dan hadits ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadits sahih, dinilai sahih oleh para ulama ahli hadis, dan diantaranya juga adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya dan larangan dari menyerupai orang-orang kafir. At-tashabbuh bihim, menyerupai mereka, baik dalam ucapan-ucapan mereka, atau dalam perbuatan-perbuatan mereka, atau di dalam sifat-sifat yang menjadi kekhususan mereka. Iya, menyerupai mereka dengan makna menghikayatkan apa yang bersumber dari mereka, atau mempermisalkan apa yang ada pada mereka dari perbuatan dan ciri atau sifat dan karakter mereka. Iya, ini namanya tasyabbuh bil kuffar. Ya, seorang muslim di dalam agamanya, dia mulia dengan agamanya. Seorang muslim, dia merasa tinggi dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat dan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dengan perintah-perintah yang Allah berikan dan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan kepada orang-orang yang beriman, dan dia menjauhi segala yang bisa memberikan mudarat kepada mereka. Maka orang yang beriman, orang yang berislam, maka mereka menjadi istimewa dengan hal tersebut, dan mereka terbedakan dengan selainnya dari kalangan orang-orang kafir, karena mereka mulia dengan Islam, mereka mulia dengan iman, mereka mulia dengan agama mereka, dan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kemuliaan setelah ini melainkan kehinaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa hina, merasa lemah dan bersedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, padahal kalian, kata Allah, adalah orang yang paling tinggi derajatnya jikalau kalian adalah orang yang beriman.
Orang mukmin sepanjang iman ada pada mereka, orang muslim sepanjang Islam ada pada mereka, maka derajatnya jauh lebih mulia daripada orang kafir. Walaupun orang yang beriman itu adalah seorang budak, sementara orang kafir tersebut adalah orang yang terpandang, yang punya banyak harta, yang punya segala-galanya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala abadun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak dan dia beriman itu lebih baik, kata Allah, daripada orang musyrik. Seorang budak yang mungkin derajatnya sangat rendah, tapi dia beriman, itu lebih baik daripada orang musyrik, sekalipun engkau terkagum-kagum dengan orang musyrik tersebut. Nah, maka sekali lagi orang yang beriman itu mereka mulia dengan keimanan mereka, dengan keislaman mereka yang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk minder dengan agama mereka. Ada sebagian orang ia merasa malu kalau menampakkan agama mereka atau apa yang menjadi simbol agama mereka, malu, minder. Apa yang harus kita malukan? Sementara Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Nah, namun subhanallah, musibah yang besar menimpa kaum mukminin, kaum muslimin, tatkala mereka justru merasa bangga, merasa lebih mulia ketika berpenampilan, bergaya mirip dengan orang-orang kafir. Kalau berpenampilan muslim, mereka merasa tidak pede, mereka merasa tidak percaya diri, mereka merasa asing dan terhina. Subhanallah. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah, hanya milik Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah kemuliaan itu, dan juga milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Tidak ada yang lain. Milik Allah, milik Rasul, dan milik orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafikin itu tidak tahu. Nah, orang-orang munafikin itu tidak tahu. Dan Allah menegaskan dalam ayat tadi, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian itu yang paling tinggi, kata Allah, derajatnya. Siapa kalian ini? Ya, bukan manusia secara umum, tapi orang yang beriman. Allah tinggikan derajat mereka. Nah, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Orang yang menginginkan kemuliaan tapi berharap kepada selain Allah, maka dia tidak akan dapatkan kemuliaan itu, justru kehinaan. Karena kemuliaan itu milik Allah. Ya, kemuliaan itu milik Allah. Man kana yuridul izzah. Siapa yang menginginkan kemuliaan, kata Allah, falillahil izzatu jami'a. Maka milik Allah lah kemuliaan itu seluruhnya. Ya, milik Allah lah kemuliaan itu seluruhnya. Nah, ini ikhwani fiddin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah muliakan kita dengan syariat ini. Syariat yang sempurna, syariat yang adil, dengan apa yang ada di dalamnya dari akidah yang sahihah, akhlak-akhlak yang mulia, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kesempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Maka Allah menjadikan jalan keselamatan, kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat adalah dengan mengikuti agama ini. Menjadikan agama ini sebagai pedoman hidup dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan dihinakan. Nah, kebalikannya, kalau orang yang mengikuti selain petunjuk Allah, maka dia akan tersesat dan akan dihinakan. Ya, dia akan tersesat dan akan dihinakan. Famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran pada diri mereka, dan jangan mereka bersedih, jangan mereka merasa lemah. Ya. Namun subhanallah, zaman sudah terbalik. Ya. Kehinaan itu dianggap sesuatu yang mulia, sementara kemuliaan itu dianggap sesuatu yang hina. Nah, inilah zaman kita sekarang ini. Zaman yang serba terbalik. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang sunnah dianggap menyimpang, justru yang menyimpang dianggap sunnah. Nah, dan ini tanda akhir zaman. Ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, ya, seorang yang jujur dianggap pendusta, seorang yang berdusta dianggap jujur, seorang yang amanah dianggap khianat, dan seorang yang khianat dianggap amanah. Dan diperparah lagi keadaannya tatkala ada orang-orang yang disifatkan oleh Nabi ar-ruwaibidah, berbicara tanpa ilmu. Ya, padahal dia tidak punya ilmu. Nah, orang-orang pun merujuk kepada dia. Orang-orang pun kembali kepada dia. Inilah yang memperparah keadaan. Ya. Orang-orang terkadang lebih membanggakan kaum barat, sementara yang di timur sana, ya, yang di timur tengah Arab itu dihinakan. Ya. Mereka lebih bangga kalau ke barat ketimbang ke Arab-Araban. Islam yang datang dari Arab ini. Nah, dituduhlah dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Lihat, padahal kemuliaan. Ya, Quran kita berbahasa Arab, Nabi kita orang Arab, kiblat kita di Arab. Apa salahnya dengan Arab? Nah, ini karena merasa mulia dengan agama itu sudah mulai terkikis di dalam hati sebagian orang. Sementara tatkala melihat yang ke barat, oh, mulai mereka banggakan, oh, mereka negara yang maju. Naam, mereka begini dan begitu. Lihat, ya, betapa majunya mereka, negara mereka. Sementara Islam ketinggalan. Kenapa? Karena selalu melihat kepada Arab. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini musibah, ikhwani fiddin, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seorang muslim, seorang mukmin, ya, dia mesti mengangkat kepalanya, merasa mulia tatkala bernisbat kepada Islam, tatkala bernisbat kepada keimanan. Mungkin di dalam hati kita merasa malu, merasa minder, merasa tidak percaya diri tatkala menampakkan simbol-simbol keislaman. Buang itu semua jauh-jauh. Nah, karena itu biasanya dari setan yang membuat kita merasa malu dan minder. Ya, kenapa? Apa yang kita malukan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Selama itu adalah Islam, selama itu adalah iman, selama itu disyariatkan oleh Allah, selama itu dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sepantasnya kita merasa malu dengan hal tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang meridhai kita. Allah Subhanahu wa taala yang meridhai agama kita. Ya. Inilah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sementara selainnya kita berlindung kepada Allah darinya. Bagaimana bisa kita setiap hari, di setiap waktu meminta perlindungan kepada Allah dari jalan mereka, sementara pada saat yang bersamaan kita pun ikut jalan mereka. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Jalannya orang-orang yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalannya orang sesat, orang Nasara. Lihat, tiap hari kita meminta perlindungan kepada Allah dari semua itu. Tapi bersamaan dengan itu kita masih mengikuti jalan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dua hal yang bertentangan, yang tidak mungkin bisa ketemu.
Salah satu asas berdirinya agama kita adalah melarang dari tasyabbuh. Itu sebagai pondasi agama juga. Subhanallah. Kalau kita lihat dalil-dalilnya sangat banyak. Bukan hanya hadis yang masyhur ini. Ini hadis paling masyhur ini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Singkat, padat, ya, dan menyeluruh. Tapi yang semodel dengan ini, yang semisal dengan hadis ini sangat banyak di dalam agama kita. Lihat di dalam Quran, larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Itu sangat banyak ayat-ayatnya. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Ini kan larangan menyerupai orang kafir. Jangan kalian menyerupai mereka orang musyrikin, minal ladina farraqu dinahum. Allah terangkan lagi, di antara sifat mereka yang kalian dilarang seperti itu ketika mereka memecah belah agama mereka sehingga menjadi bergolong-golongan, berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap partai merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan, kata Allah, kalian itu menjadi seperti orang yang berpecah belah, berselisih dari kalangan orang-orang kafir, padahal sudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka itulah orang-orang yang nantinya akan memperoleh azab yang pedih. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, tatkala menyebutkan dari orang-orang yang beriman yang hati mereka senantiasa tunduk kepada Allah, mengingat Allah terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Kemudian apa kata Allah? Wala yakunu kalladina utul kitab. Jangan kalian menjadi seperti ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Jangan. Ini larangan menyerupai mereka orang-orang kafir. Iya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad ataina bani Israil alkitab. Sungguh kami telah memberikan kepada Bani Israel alkitab. Wal hukma wan nubuwah. Hukum dan kenabian ada dari kalangan Bani Israel. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan rezeki kepada mereka dari harta yang baik-baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Lalu kami utamakan mereka di atas yang lainnya. Wa atainahum bayyinatin minal amr. Lalu kami datangkan kepada mereka kejelasan-kejelasan dari perkara. Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Nah, kemudian pada kelanjutan ayat dan di akhirnya Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Lalu kami jadikan untukmu syariat, ya. Fattabi'ha, ikutilah syariat itu. Wala tattabi'. Nah ini, jangan kalian mengikuti hawa nafsu alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Karena mereka tidak akan bisa memberikan kecukupan kepadamu sedikit pun juga. Nah, sangat banyak ayat-ayat yang seperti ini yang melarang kita menyerupai orang-orang kafir. Nah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, bagi kaum muslimat larangan bertabarruj. Kata Allah, jangan kalian bertabarruj, bersolek ala jahiliyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Jangan. Nah, ini kan juga sama, larangan menyerupai orang-orang kafir. Subhanallah. Nah, dalam hadis yang kita bacakan ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kepada kaum tersebut. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir, ya, atau dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' as-Siratal Mustaqim, kata beliau mengomentari hadis tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, al-hukmul qalil min hadzal hadits. Hukum minimal yang kita bisa petik dari hadis ini, tahrimu tasyabbuh bil kufar. Haramnya menyerupai orang-orang kafir. Wa in kana zahirul hadis yadullu ala kufri man tasyabbaha bihim. Sekalipun zahir hadis yang bisa dipahami dari lahiriahnya hadis ini, kafirnya orang-orang yang menyerupai mereka. Tapi hukum minimalnya itu haram dan bisa menyeret orang kepada kekafiran. Ya kan? Lihat, siapa yang menyerupai
suatu kaum orang kafir misalnya, maka dia akan serupa dengan kaum tersebut. Dia akan menjadi ikut kafir juga. Ya, walaupun hadits ini bukan hanya berbicara tentang orang-orang kafir saja ya, umum sebenarnya. Nah, menyerupai orang-orang kafir ya sama dengan mereka, menyerupai ahli maksiat ya sama dengan mereka, menyerupai ahlul bid'ah ya sama dengan mereka. Umum hadits ini. Bukan hanya terbatas orang-orang kafir saja, tetapi ya orang-orang kafir tatkala diserupai ini paling besar perkaranya. Kenapa? Bisa menyebabkan kepada kekafiran. Bisa menyebabkan kepada kekafiran. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian pasti, kata Nabi, akan ikut kepada sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Bahkan tatkala mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Padahal susah sekali itu. Dob itu dalam bahasa Arab kadal yang hidup di padang pasir. Ya mirip-mirip biawak kalau di kita ini, tapi bukan biawak. Ya, dia kadal yang hidup di padang pasir. Kalau dia buat sarang di dalam pasir, itu dia membuat kayak bentuk zigzag. Nah, itu untuk mengelabui musuhnya. Jadi kalau ada musuhnya ya masuk ke sarangnya, dia akan tertipu. Dia buat sarang ke sana, buat lagi ke sana, baru zigzag lagi. Nah, sulit sekali. Jadi ini gambaran dari Nabi, ya. Kalau mereka orang kafir itu masuk ke dalam lubang dob, kalian akan ikut juga. Walaupun mereka sudah bersusah-susah, sulit untuk menyerupai itu, tapi kalian akan tetap berusaha untuk menyamainya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, mereka itu Yahudi dan Nasara. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat, ini jamaah sekalian, ini dalil-dalil umum terkait larangan menyerupai orang-orang kafir. Ada dalil khusus dalam beberapa ibadah yang Rasulullah SAW menginginkan tidak menyerupai mereka orang-orang kafir. Di antaranya kiblat. Ya, dulu kan kaum muslimin itu awal-awalnya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi pun merasa bangga, oh lihat Muhammad itu. Kiblat kita dari dulu ke Baitul Maqdis, dia ikut-ikutan. Maka Nabi SAW berdoa, bermohon kepada Allah supaya arah kiblat dipindah. Allah kabulkan doa Nabi SAW, dipindah kiblat kemana? Ke Ka'bah. Bukan artinya Baitul Maqdis tidak mulia, mulia Baitul Maqdis itu. Tetapi karena Nabi tidak ingin menyerupai orang Yahudi, Nabi SAW pindah arah kiblatnya. Lihat, dulu orang-orang kafir, ya, mereka puasa juga. Islam juga ikut puasa. Yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka ada satu hal supaya beda, yaitu makan sahur. Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlal kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya orang kafir adalah makan sahur. Lihat. Jadi mesti beda. Walaupun sama puasa, ya tapi mesti beda. Dalam hal memajangkan jenggot, kata Nabi apa? A'ful liha wahfus syawarib khaliful majus. Dalam sebagian riwayat khaliful musyrikin. Biarkan jenggot kalian, cukur habis kumis kalian, kemudian apa? Selisihilah orang majusi, orang-orang musyrikin. Nah, karena dulu orang musyrikin mereka suka tebal-tebalkan kumisnya, jenggotnya dicukur habis. Nah, orang muslim jangan menyerupai mereka. Nah, maka Nabi buat seperti itu. Turun tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selisih orang musyrikin. Jangan biarkan kumis kalian, yang dibiarkan hanyalah jenggot kalian. Ini perkara-perkara yang merupakan cabang permasalahan dalam Islam. Nabi SAW inginkan jangan menyerupai mereka. Ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Shallu fi khifafikum wa ni'alikum fa innal yahuda wan nasara la yusalluna fi khifafihim wa la ni'alihim." Kalian kalau mau sholat, ya hendaknya sholat dengan sepatu-sepatu kalian dan dengan sandal-sandal kalian. Kata Nabi SAW. Kenapa? Orang Yahudi dan Nasara mereka tidak sholat dengan sepatu mereka, mereka tidak sholat dengan sandal-sandal mereka. Iya. Ini apa? Juga sabda Nabi SAW untuk mengingatkan kepada para sahabat, umatnya secara umum, jangan menyerupai mereka. Nabi melarang sholat ketika matahari mau terbit dan ketika matahari mau terbenam. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. La tusallu, jangan kalian sholat, kata Nabi SAW, inda tulu'is syams, ketika matahari mau terbit, wa inda gurubiha, dan ketika matahari mau terbenam. Kenapa? Karena orang musyrikin mereka sholat pada saat itu, mereka beribadah pada waktu itu. Nah, makanya diharamkan sholat pada saat itu. Kenapa? Menyerupai orang kafir, tidak boleh. Lihat, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 kata Nabi. 4 dari umatku yang merupakan perkara jahiliyah. Apa itu? Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab garis keturunan. Wan nihayatu alan wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan perantaraan bintang-bintang. Wan niyahah, meratapi mayat. Ini perkara jahiliyah, jangan kalian ikuti, kata Nabi SAW. Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah melihat ya sahabat bermain-main di 2 hari yang mereka rayakan itu hari di masa jahiliyah. Nabi SAW tidak ingin kalian umat Islam punya hari raya ya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hari raya bagi kalian. Allah ganti dengan 2 hari ini, Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan hal tersebut? Ya karena membuat perayaan-perayaan, memperbanyak perayaan-perayaan itu bukan dari sifatnya orang Islam. Itu perangainya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang memang suka dengan perayaan. Sedikit-sedikit ada perayaan, sedikit-sedikit ada peringatan, hari inilah, hari itulah. Nah, orang muslim tidak seperti itu. Nah, siapa yang mengikuti mereka, menyerupai mereka orang-orang kafir. Makanya orang yang membuat perayaan di luar dari perayaan yang sudah ditetapkan di dalam Islam, maka dia menyerupai orang-orang kafir. Maka dia menyerupai orang-orang kafir. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi memang sudah menjadi ketentuan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ada saja umat ini yang akan senantiasa menyerupai orang-orang kafir. Makanya kata Nabi, shibron bi shibrin, wadiraan bi dirain, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta. Pelan-pelan kalian akan ikut mereka. Ya, pelan-pelan kalian akan ikut dengan mereka. Walaupun mereka yang hina, walaupun kalian yang mulia, kalian kayaknya bosan dengan kemuliaan kalian itu. Kalian kayaknya sudah hilang dan terkikis. Ya, mulia itu di dalam diri kalian. Subhanallah. Nah, ini yang terkadang kita saksikan di tengah masyarakat kita. Terkadang mereka lebih condong kepada gaya-gaya orang kafir dan tidak pede dan tidak percaya diri dengan agama mereka sendiri. Nah, ada dari perkara-perkara yang dijadikan oleh para ulama kaidah dalam masalah tasyabbuh ini, menyerupai orang-orang kafir. Ya, artinya begini, tidak semua yang dilakukan orang kafir kemudian kita lakukan langsung dihukumi tasyabbuh. Tidak seperti itu. Ya, orang kafir bekerja. Oh, berarti kalau kita bekerja samalah dengan orang kafir. Anda begitu. Nah, orang kafir pakai baju, ya pakai kemeja, pakai celana, kita ikut juga begitu. Oh, berarti samalah dengan mereka. Oh, tidak seperti itu. Makanya ada kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Ya, kaidah dalam tasyabbuh itu kalau kita menyerupai mereka dalam perkara yang menjadi karakteristik mereka, menjadi sifat ciri khusus mereka, kita ikuti, itu baru tasyabbuh. Kalau yang sifatnya sudah umum dilakukan orang selama tidak dilarang oleh syariat, maka itu tidak lagi dihukumi tasyabbuh. Itu tidak lagi dihukumi tasyabbuh.
Nah, ini para jamaah sekalian, termasuk yang dibincangkan oleh para ulama tentang celana pantalon itu, celana jeans. Apakah ini bentuk tasyabuh atau tidak? Nah, memang ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan celana jeans itu atau pantalon itu menyerupai orang kafir. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak. Kenapa? Karena celana pantalon itu sudah umum dipakai oleh manusia, termasuk orang muslim juga. Nah, sehingga tidak masuk dengan tasyabuh dengan orang kafir. Hanya saja kata para ulama, dia bisa terlarang dari sisi yang lain. Dari sisi mana? Dari sisi ya kalau misalnya itu dipakai oleh perempuan ketat, nah ini membentuk lekuk tubuh mereka. Jadi larangannya bukan menyerupai orang kafir, tapi karena itu membentuk lekuk tubuhmu karena ketat ya, ngepres, sehingga membentuk lekuk tubuh kita. Nah, ini larangannya dari sisi ini, bukan karena larangan tasyabuh. Nah, demikian pula ketika kita sholat, sulit akhirnya kita sholat gara-gara memakai pakaian yang seperti itu. Nah, larangannya dari sisi ini. Adapun dari sisi menyerupai atau tidak, ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak menyerupai orang kafir, karena itu sudah umum. Ya. Dan memang begitu ya, umum orang pakai semua. Nah, orang pakai semua. Nah, sehingga tidak dikatakan menyerupai, namun larangan dari sisi yang lain saja. Ya, larangan dari sisi yang menurut sebagian ulama ya, tentunya kalau misalnya ditinggalkan itu lebih utama, tentunya ditinggalkan itu lebih utama. Nah, ini ikhwani fillah, termasuk dalam seragam mereka atau gaya-gaya rambut mereka. Nah, kalau kita lihat ada gaya rambut orang kafir khusus mereka, ciri mereka kita ikuti, nah, itu menyerupai orang kafir. Ya, dalam seragam, ya, bukan yang sifatnya umum ya. Kalau pakai jas itu umum sudah, semua orang pakai. Nah itu memakai jas bukan dikatakan menyerupai orang kafir, boleh saja, ya, boleh saja. Memakai dasi ya boleh saja, tidak ada masalah. Nah karena itu sudah umum. Ya. Nah, jadi kaidahnya memang ketika ada yang menjadi ciri khusus mereka, kemudian kita ikut di dalamnya, karakter mereka sudah ikut di dalamnya, walaupun bukan bagian dari perkara agama ya, bukan dalam perkara ibadah, seragam saja misalnya, gaya saja, itu bisa masuk dalam hadits ini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jelas ini? Taib. Kemudian satu lagi, Syekh As-Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan hadits ini sebenarnya lebih umum lagi, bukan hal yang bersifat larangan saja. Hal yang bersifat kebaikan juga bisa masuk dalam hadits ini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam kaum tersebut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, masuk juga kalau kita menyerupai orang beriman dalam ibadah mereka, kezuhudan mereka, ya, di dalam akhlak mereka, kita berusaha menyerupainya, masuk dalam hadits ini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam kaum tersebut. Kalau yang diserupainya itu orang baik, maka dia akan menjadi orang baik. Nah, jadi hadits ini lebih umum lagi kan, bukan hanya hadits ini hanya untuk kejelekan saja. Man tasyabbaha biqaumin, mungkin kan yang tergambar kepada kita selama ini man tasyabbaha biqaumin itu menyerupai orang kafir saja kan? Oh enggak, ternyata umum haditsnya. Orang yang menyerupai orang beriman dalam kesolihannya, ketaatannya, ibadahnya masuk di dalam hadits ini, maka dia akan tergolong kepada mereka. Makanya seorang ulama mengatakan tasyabbahu illam takun mithlahum. Berusahalah kalian menyerupai orang-orang mulia itu, walaupun kalian tidak persis seperti mereka. Sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in berusaha menyerupai mereka. Inna tasyabbuha bil qirami falahu. Karena menyerupai orang mulia itu keberuntungan. Itu keberuntungan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian mungkin kajian kami, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.